Halo semuanya, selamat datang ke Bali di ulasan kita kali ini. Jujur, saya benar-benar nggak sabar buat bahas topik hari ini. Kita bakal bedah habis-habisan soal satu kekuatan nomaden yang secara harfiah ngubah peta dunia selamanya. Yap, apalagi kalau bukan Kekaisaran Mongolia. Yuk langsung aja kita mulai dan lihat gimana sih sejarah mencatat sepak terjang mereka. Coba perhatiin angka ini bentar. 30 juta. Wow, ini bukan sekedar angka acak loh. Berdasarkan data yang kita punya, ini adalah estimasi dari total korban jiwa, sebuah harga kemanusiaan yang benar-benar mahal dari ambisi raksasa kekaisaran yang bakal kita ulas hari ini. Angka sebesar ini langsung ngasih kita gambaran yang jelas banget seberapa masif dan mematikannya penaklukan yang lagi kita omongin. Oke, masuk ke bagian pertama. Kebangkitan Kekaisaran Mongolia. Kita ditarik mundur nih ke masa-masa awal terbentuknya kekuatan raksasa ini. Kalian harus tahu, pergeseran kekuatannya tuh drastis banget. Jadi gini, sebelum tahun 1206, suku-suku di Mongolia itu kerjaannya sering banget berselisih dan perang satu sama lain. Nggak ada yang namanya kesatuan, semuanya terpecah belah. Nah tapi di tahun 1206, Genghis Khan muncul dan ngelakuin hal yang kayaknya mustahil waktu itu. Dia berhasil nyatuin semua suku yang lagi bertikai ini. Bayangin aja, begitu mereka bersatu, wah, momentum mereka udah nggak bisa dibendung lagi. Pasca 1206, mereka langsung ngegas bikin ekspedisi besar-besaran. Mereka dengan cepat nyapu bersih dinasti Xia Barat di Cina Utara dan ngebobol Khawarizmnya di Persia. Bener-bener pergerakan kilat yang mematikan. Dan yang bikin geleng-geleng kepala itu, jangkauan wilayah mereka. Di masa puncaknya, Kekaisaran Mongolia ini menguasai daratan yang membentang dari Asia Tenggara sampai terus nembus ke pedalaman Eropa Tengah. Coba deh dipikir, gimana caranya ngatur logistik dan strategi perang lewatin berbagai zona iklim, benua, sampai peradaban yang beda-beda banget. Ini sih bener-bener pencapaian tata letak teritorial yang nyaris gak ada tandingannya di sejarah. Terus gimana caranya mereka nahan wilayah seluas itu biar nggak pecah secara politik? Kuncinya ternyata ada di sistem otoritas yang absolut banget. Jadi kekaisaran ini dipimpin sama seorang Hagan. Hagan ini tuh gelar buat Khan Agung, dan aturannya super ketat. Posisi ini sifatnya turun-temurun dan harus dari garis keturunan langsungnya Genghis Khan. Jadi legitimasi mereka itu murni dari darah sang pendiri. Dan darah inilah yang jadi semacam lem super kuat yang nyatuin seluruh daratan raksasa tadi. Lanjut ke bagian kedua, pembagian wilayah kekuasaan. Nah, sekarang kita lihat pelan-pelan ya, apa sih yang terjadi secara struktural setelah era sang pendiri ini selesai? Gini, logikanya kan nggak mungkin ya ada satu orang yang bisa ngurusin daratan sebesar Eurasia sendirian. Jadi kekaisaran raksasa ini direstrukturisasi jadi semacam, ya bisa dibilang warisan keluarga paling gede sedunia lah. Kekaisarannya dipecah jadi 4 blok kekuatan utama. Di Cina, kekuasaan ini dijalankan lewat dinasti Yuan. Terus di Persia, wilayahnya dikelola sama Ilkhanate. Wilayah strategis di Asia Tengah jatuh ke tangan kekahanan Chagatai. Dan terakhir, daratan Rusia dikuasai sama Golden Horde. Praktisnya, ini tuh jaringan geopolitik super eksklusif yang benar-benar dijalankan murni sebagai bisnis internal keluarga turunan Genghis Khan. Kita masuk ke bagian ketiga nih, dampak budaya dan kemanusiaan. Di titik inilah kita mulai membedah warisan ganda dari kekaisaran ini. Disinilah letak paradoks paling gedenya. Di satu sisi, kita lihat ada pencapaian yang luar biasa. Selama abad ke-13 dan ke-14, struktur kekaisaran ini berhasil ngebangun jembatan pertukaran budaya yang belum pernah ada sebelumnya. Mereka ngubungin dunia timur, barat, sampai timur tengah. Tapi, di sisi lain, materi kita mengutip analisis dari sejarawan barat R.J. Rummel, dan menurut catatannya, penaklukan mereka menelan korban jiwa sampai sekitar 30 juta orang. Di sini kelihatan jelas banget betapa kemajuan dan pertukaran peradaban yang masif ini dibayar lunas dengan kehancuran manusia yang luar biasa besar. Oke, kita pelanin ritmenya dikit ya di sini karena fakta yang satu ini benar-benar butuh dicerna. Berdasarkan sumber materi kita, selama 50 tahun pertama pemerintahan Mongolia di Tiongkok, sekitar setengah dari total populasi di wilayah itu lenyap, 50%. Hilang. Ini benar-benar ngasih kita gambaran nyata dan cukup mengerikan soal seberapa masif dan sistematisnya disrupsi kehidupan yang terjadi demi menstabilkan kekaisaran tersebut. Dan pada akhirnya, dari semua fakta dan angka yang udah kita bedah hari ini, semuanya ngerucut ke satu pertanyaan besar. Apakah Kekaisaran Mongolia ini pada akhirnya adalah sang penghubung utama Eurasia yang merajut dunia modern?
Atau mereka justru penakluk paling mematikan yang pernah ada di sejarah kita? Sumber materi kita secara netral nyajiin realitas buat kedua sisi itu secara bersamaan. Sisanya terserah kalian gimana mau menimbang beban dari warisan ganda ini. Makasih banyak ya udah nemenin saya di ulasan kali ini. Teruslah mencari tahu, tetap kritis, dan sampai jumpa.